Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 18 Januari 2021 dengan episode Wistel. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PPI Final Demand Month on Month yang naik dari sebelumnya 0,1% menjadi 0,3%. Sementara year on year tidak berubah di 0,8%. Kemudian ada dari US Empire Manufacturing yang turun dari sebelumnya 4,9 menjadi 3,5. Kemudian ada dari US Retail Sales Advance month on month yang naik dari sebelumnya minus 1,4% menjadi minus 0,7%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN yang membukukan pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai 3,5 triliun rupiah per akhir 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT PP Persero Tbk atau PT PP yang menganggarkan belanja modal senilai 6,2 triliun rupiah pada tahun ini dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Bima Sakti Pertiwi Tbk atau PAMG yang anggarkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 24,86 miliar rupiah untuk tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, IHSG ditutup melemah 40 poin atau 0,85% menjadi 6.373. Sektor aneka industri, perkebunan, keuangan, industri dasar, industri konsumsi, perdagangan, pertambangan, infrastruktur bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar penurunan pada perdagangan IHSG. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 92 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari bye-bye Xiaomi. Kabar yang tidak terduga datang dari pemerintah Amerika Serikat yang dimana tidak disangka tak dinyana. Perusahaan Cina yang kita kenal dengan Xiaomi pada akhirnya harus masuk ke dalam daftar hitam perusahaan yang di blacklist oleh Amerika karena diduga Xiaomi memiliki hubungan dengan angkatan militer milik Cina yang dimana juga memiliki sangkut paut dengan kasus Laut Cina Selatan. Ini merupakan salah satu kasus terakhir sebelum pada akhirnya Presiden Trump turun dari jabatannya yang akan memberikan tekanan terhadap pemerintahan Joe Biden mendatang. Kementerian Perdagangan juga masih melakukan pertentangan terhadap China National Offshore Oil Corp terkait dengan penjelajahan di bawah air menggunakan teknologi Amerika tanpa izin. Meskipun demikian, China National Offshore Oil Corp sudah mengatakan bahwa mereka menyangkal hal tersebut. Dan pada akhirnya tetap saja, China National Offshore Oil pun harus masuk ke dalam daftar hitam yang dimana sudah terdapat lebih dari 60 perusahaan Cina yang masuk ke dalam daftar hitam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Liqian mengatakan bahwa tindakan pemerintahan Trump memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat dunia dan komunitas internasional tentang apa itu unilateralisme, standar ganda, dan intimidasi. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Trump terhadap Cina tentu saja mendapatkan pertentangan dari Biden dan pejabat Partai Demokrat lainnya karena tanggung jawabnya nanti akan beralih kepada presiden baru. Biden dan sekutunya telah berjanji untuk mengembangkan strategi yang lebih koheren untuk melawan Cina, meskipun sejauh ini masih belum jelas apakah akan ada perubahan kebijakan atau tidak dalam waktu dekat. Sebagai informasi, mungkin Trump menekan Xiaomi karena Xiaomi telah melewati posisi Apple dalam hal penjualan smartphone di dunia pada kuartal ketiga lalu yang dimana ternyata Xiaomi juga berhasil melampaui penjualan dari Huawei. Apabila larangan yang diberikan oleh pemerintah Amerika tidak segera dicabut, maka ada kemungkinan Xiaomi akan dihapus dari bursa Amerika dan akan dihapus dari indeks benchmark global. Sebelumnya, China Mobile Ltd, China Telecom Corp, China Unicom Hong Kong Ltd telah dihapus oleh MSCI Inc. minggu lalu, sedangkan S&P dan Dow Jones telah menghapus CNOOC dari daftar mereka. Efeknya tentu saja penurunan saham Xiaomi sebesar 10%. Tidak hanya itu saja, supplier dari Xiaomi pun mengalami penurunan cukup dalam, bahkan lebih dalam dari Xiaomi yaitu sebesar 14%. Sejauh ini dalam era kepemimpinan Presiden Trump sudah ada 44 perusahaan Cina yang secara efektif dimiliki oleh angkatan militer Cina di bawah undang-undang yang dimana hal tersebut memberikan wewenang kepada Presiden Amerika untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. Kementerian Perdagangan Amerika telah membuat daftar hitam
untuk melakukan pemberian batasan terhadap lebih dari 100 bisnis yang memiliki hubungan dengan Cina, Venezuela, dan Rusia. Dan hal tersebut juga termasuk melarang perusahaan Amerika untuk memasok supplier apabila tidak memiliki lisens. Xiaomi sebagai sebuah brand yang terkenal dengan kehandalan dalam teknologi, namun dengan harga yang terjangkau, tentu saja hal ini membuat situasi dan kondisinya menjadi sulit. Dan tidak mungkin penggunaan Google Mobile Service akan diberhentikan, yang akan membuat HP Xiaomi menjadi seperti HP Huawei. Namun bukan Xiaomi namanya kalau menyerah begitu saja. Oleh sebab itu ada kemungkinan besar Xiaomi pun akan mengembangkan ekosistemnya sendiri untuk menggantikan Play Store ke depannya, khususnya dalam ketergantungan terhadap Google Mobile Service. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah proyeksi. Goldman Sachs Group Inc. diperkirakan akan menaikkan proyeksi pertumbuhan mereka untuk Amerika tahun ini dan seterusnya apabila Presiden Joe Biden berhasil mengeluarkan stimulus senilai 1,9 triliun dolar. Dalam laporannya, Goldman mengatakan bahwa mereka memprediksikan perekonomian akan tumbuh mencapai 6,6% tahun ini atau lebih baik dari sebelumnya yang berada di 6,4%. Tidak hanya itu saja, tingkat pengangguran pada akhir tahun 2021 akan turun di 4,5%, yang dimana tentu saja jauh lebih baik dari sebelumnya yang hanya berada di 4,8%. Proyeksi Goldman untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini merupakan yang tertinggi dibandingkan konsensus lainnya, yang dimana itu artinya Goldman menempatkan Amerika yang agresif di bawah kepemimpinan Joe Biden. Goldman tentunya berharap bahwa stimulus ala Biden diharapkan dapat keluar karena kunci dari proyeksi Goldman adalah kehadiran stimulus itu sendiri. Tidak hanya itu saja, Goldman mengatakan bahwa mereka berharap pertumbuhan perekonomian pada tahun 2022 akan menjadi 4,3% dan 2023 akan menjadi 1,6%. Sejauh ini Goldman belum membuat perubahan apapun terhadap proyeksi The Fed, namun Goldman percaya bahwa The Fed belum akan mengubah tingkat suku bunga mereka dan berharap tapering off tidak akan dimulai hingga tahun 2022 mendatang. Kalaupun ada kenaikan, mereka berharap akan dimulai pada paruh kedua tahun 2024. Sejauh ini kami berharap hal yang sama, setidaknya terkait dengan dikeluarkannya stimulus jumbo dari Biden untuk menopang perekonomian. Penguatan indeks dalam beberapa bulan terakhir harus diikuti dengan perbaikan indikator makroekonomi, ditambah dengan terjaganya likuiditas, karena kalau tidak hal ini akan membuat pasar akan kepanasan di awal tahun. Kami sebetulnya juga tidak berharap bahwa IHSG akan mengalami kenaikan secepat ini. Namun ternyata kekuatan retail juga turut ambil bagian di tengah penguatan IHSG yang gegap gempita seperti sekarang. Optimis namun realistis masih menjadi kunci bagi kami untuk tetap berpijak di bumi dengan kepala menadah langit. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pekan yang panjang. Pergerakan IHSG sepanjang pekan lalu cukup diwarnai berbagai sentimen, mulai dari naiknya consumer confidence pada bulan Desember dari 92 menjadi 96,5, penurunan retail sales November minus 16,3% year on year, dimulainya distribusi vaksin yang melibatkan tokoh-tokoh di berbagai kalangan, dan surplusnya neraca perdagangan sebesar 21 miliar US dollar. Kami melihat saat ini pelaku pasar telah melakukan perhitungan di mana kenaikan harga sejak Senin telah merefleksikan data tersebut. Tentu ini cukup baik bagi perekonomian Indonesia, di mana surplus neraca pada 2020 merupakan nilai tertinggi sejak tahun 2011. Nilai ekspor tercatat naik 8,39% month on month dan 14,63% year on year, sedangkan impor tercatat turun minus 0,47% month on month dan naik 14% year on year. Menurut data BPS sepanjang Desember, Indonesia mengalami surplus perdagangan dari Amerika sebesar 1,23 miliar US dollar. Sebaliknya, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Cina sebesar 1,12 miliar US dollar, Australia defisit sebesar 260,2 juta US dollar, dan Brasil sebesar 203,3 miliar US dollar. BPS mencatat impor dari Cina ke Indonesia pada Desember 2020 meningkat sebesar 550,1 juta US dollar. Sejalan dengan itu, pangsa ekspor non-migas tertinggi juga masih ke Cina dengan porsi sebesar 21,39% dari total ekspor. Untuk pekan ini kami melihat pergerakan IHSG akan lebih terbatas, mengingat pasar akan mencermati strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. Selain itu, peresmian SWF dapat menjadi trigger positif bagi pergerakan saham emiten konstruksi. Namun yang menjadi menarik adalah tentu saja pelantikan Joe Biden yang akan memberikan sebuah harapan baru bagi Amerika dan tentu saja bagi dunia. Pelantikan Joe Biden sendiri merupakan salah satu yang bersejarah karena dirinya akan menjabat sebagai presiden di tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit akibat wabah virus corona. Jadi minggu ini akan memiliki 3 perhatian yang menarik, tentunya yang menjadi trigger pergerakan IHSG.
Dan tentu saja hal tersebut akan menjadi sebuah tanda sektor mana saja yang akan berpeluang untuk kita masuki. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.270 hingga 6.469. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ADI, kemudian yang kedua ada dari WSBP, dan yang ketiga ada dari WG. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PT PP atau PT PP Persero Tbk yang menganggarkan belanja modal senilai 6,2 triliun rupiah pada tahun ini. Belanja modal yang dianggarkan senilai 6,2 triliun rupiah pada tahun ini yang mana 37% akan dipakai untuk proyek pengembangan jalan tol. Penggunaan CAPEX akan didominasi pada proyek pengembangan jalan tol sebesar 37%, proyek pengembangan properti dan residensial sebesar 9%, pengembangan kawasan dan bandar udara sebesar 12%, dan pengembangan investasi di anak perusahaan sebesar 33%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2400 dan tingkat probabilitas sebesar 45%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2600 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk yang alokasikan dana 2,2 triliun rupiah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Alokasi dana tersebut untuk kebutuhan CAPEX dan OPEX untuk pemenuhan SPM ruas jalan tol Jasa Marga. SPM merupakan ukuran standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT sesuai peraturan Menteri PUPR. Tentunya alokasi tersebut diperuntukkan peningkatan pelayanan yang mencakup pelayanan transaksi, layanan lalu lintas, dan layanan konstruksi dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada pengguna jalan tol. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 5.050 dan tingkat probabilitas sebesar 49%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 5.300 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.